Selamat siang Opa Oma yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh berkumpul kembali dengan Opa Oma pada siang hari ini, di mana saya bertugas kembali sebagai penatua pendamping dalam kebaktian lansia pada siang hari ini. Biarlah apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kita, khususnya bagi Opa Oma yang sudah boleh bergabung pada siang hari ini. Kiranya senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan hari-hari kita. Opa Oma, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian pada siang hari ini. Opa Oma, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur pada siang hari ini, di mana Engkau mengumpulkan kami dalam acara kebaktian lansia pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu atas kami sepanjang hari, lepas hari sampai pada hari ini. Ya Tuhan, pada siang hari ini sebelum kami memulai acara kami, biarlah kiranya Tuhan yang hadir untuk memberkati kami, memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Biarlah melalui acara ini, iman kami semakin diteguhkan, dan kami boleh merasakan damai kasih Kristus hadir dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Penatua Hilda Yoswandi yang akan membawakan firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah apa yang diucapkan, disampaikan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami yang mendengar boleh melakukan, melaksanakan dalam kehidupan kami untuk mendatangkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami juga mau memohon ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menghapus dosa dan pelanggaran yang kami sengaja perbuat ataupun yang tidak sengaja kami perbuat, supaya kami layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, inilah permohonan dan doa kami yang jauh dari sempurna. Kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikan kau sesama, atau ku biarkan dengar. Ku patut menghambanya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bacaan
Mazmur pada siang hari ini diambil dari Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan 21. Saya akan bacakan buat kita semua. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung, jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripada-Mu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higoyun. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah. Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Demikian pembacaan Mazmur pada siang hari ini. Selamat pagi, Oma-Opa yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum mulainya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan saat ini, mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang urapi hamba-Mu akan bawakan firman-Mu ya Bapa, supaya setiap apa yang dikatakannya sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk kami semua, biarlah Tuhan yang mau berkati supaya kami bisa mengerti, dan Tuhan yang mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma-Opa, pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pasal 16 ayat 2-4 dilanjutkan dengan ayat yang ke-9 sampai ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Keluaran pasal 16 ayat 2-4 dilanjutkan dengan ayat 9-15. Demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang.
Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh dan menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihat, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Oma Opa yang terkasih, selamat pagi. Sekaligus saya mau menyapa Oma Opa. Tidak terasa setahun sudah berlalu, sejak Agustus lalu kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia di rumah saja. Sekarang sampai di musim berikutnya tahun 2021, musim kemerdekaannya masih kita rayakan di rumah saja. Selamat ulang tahun buat Indonesia, selamat ulang tahun buat kita semua. Merdeka. Nah, Oma Opa, kita yang baru saja merayakan kemerdekaan, ternyata nih hari ini kita juga berbicara soal kemerdekaannya bangsa Israel. Nah, seperti kita ketahui bersama, bangsa Israel ini bebas dari penjajahan bangsa Mesir ya. Nah, mereka melihat mujizat Tuhan yang sangat besar gitu kan, saat mereka mau keluar dari Mesir, banyak tulah-tulah yang Tuhan turunkan sehingga akhirnya Firaun membebaskan bangsa ini dari Mesir. Kemudian mereka menyeberangi Laut Teberau, bagaimana Tuhan menyuruh Musa membelah laut itu hal yang sangat luar biasa yang mereka sudah alami. Nah, setelah lewat dari laut itu, mereka betul-betul menjadi bangsa yang bebas, tidak lagi dikejar-kejar oleh bangsa Mesir. Nah, kemudian mereka berjalan nih, mulai hari-hari pertama kemerdekaan mereka berjalan. Setelah kurang lebih 1,5 bulan mereka berjalan, mereka sampai di Padang Gurun Sin. Padang Gurun Sin ini padang gurun luas ya, padang gurun pasir yang cukup luas, bahkan mungkin sangat luas karena sejauh mata memandang hanya pasir yang terlihat. Nah, Oma Opa, bangsa Israel ini kita mengenalnya sebagai bangsa yang suka bersungut-sungut. Saya pribadi juga suka agak bingung ya sebenarnya dengan bangsa Israel ini, kenapa sih kok dia ini rasanya bersungut-sungut melulu gitu kerjaannya. Setiap kita baca, bentar-bentar ada lagi yang dikeluhkan, bentar-bentar ada lagi yang dikomplain gitu kan. Nah, tapi ternyata setelah saya melihat gitu, kita sama-sama melihat, sama-sama mengamati, sama-sama mencoba merasakan gitu kan apa yang bangsa Israel rasakan. Ternyata memang padang gurun ini cukup mengerikan dan cukup bisa menjadi alasan supaya bangsa Israel ini bersungut-sungut gitu ya, mengeluh sama Tuhan. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang, sejauh mata memandang memang cuma pasir, pohonnya jarang. Kemudian tanaman-tanaman jarang, nggak ada yang hijau-hijau gitu kan. Kemudian mereka juga lelah berjalan. Setelah sekian lama, 1,5 bulan kurang lebih, mereka berjalan, tidur di kemah gitu kan, di tenda. Kemudian persediaan makanan mulai menipis. Saat siang panas banget, saat malam juga dingin banget. Belum lagi kalau mereka harus menghadapi badai pasir.
itu menjadi alasan yang komplit gitu, sehingga mereka punya paket untuk ini loh, kita punya satu paket kesulitan yang kita bisa bersungut-sungut, jadi kita mengeluh gitu sama Tuhan. Nah, fokus mereka kepada kesulitan-kesulitan yang mereka alami ternyata menjadikan mereka lupa bahwa banyak hal yang sebenarnya sudah Tuhan kerjakan juga buat mereka, sampai mereka tiba di titik di mana mereka sudah merdeka gitu. Itu mereka lupa. Nah, Oma Opa, bangsa Israel ini kemudian komplain, bersungut-sungut karena intinya mereka adalah kelaparan, persediaan makanan mereka sudah menipis. Jadi mereka menyesali, ngapain dibawa-bawa jauh sih ke padang gurun kalau mesti mati juga, mendingan kemarin mati aja di Mesir gitu kan. Bahasa bebasnya seperti itu, mendingan mati aja di Mesir. Mati waktu di Mesir aja kita masih menghadapi makanan minuman kok, masih makan roti, masih makan daging, sekarang susah banget mau makan gitu kan. Nah, itu yang menjadi alasan utama akhirnya mereka komplain sama Musa, protes, terus mereka mengeluh, mereka kemudian bersungut-sungut. Dan apa yang terjadi? Musa berdoa pada Tuhan, karena sesungguhnya sungut-sungut bangsa Israel ini bukan kepada Musa, tapi kepada Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir kan gitu. Jadi setelah Musa berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, ternyata Tuhan bukan tidak tahu, dia Tuhan yang mendengar keluhan setiap umatnya, setiap anaknya. Jadi Tuhan mau menjawab sungut-sungut bangsa Israel. Dia mau membuktikan, Tuhan membuktikan bahwa pemeliharaan Tuhan itu sesuai dengan janjinya. Jadi saat bangsa Israel keluar dari Mesir sampai pada titik di mana mereka merasa kelaparan dan bersungut-sungut, Tuhan bilang, aku akan memelihara kamu. Kalau masalahmu hanya makanan, Tuhan memberikan mereka makanan. Yaitu yang tadi disebutkan, kita baca bersama bahwa makanan Tuhan berikan itu pagi itu seperti embun gitu kan. Pagi-pagi itu perkemahan mereka penuh dengan embun. Pada saat embun itu tersingkir, ada semacam embun beku gitu, seperti sisik, warnanya putih. Itu kalau diambil bisa disendok terus bisa dimakan. Itu yang disebut dengan mana, yang dikenal dengan mana. Mana itu roti yang berasal dari Tuhan selama bangsa Israel berjalan di padang gurun. Nah, mana ini kemudian menjadi ujian juga sebenarnya buat bangsa Israel. Tuhan bilang, Musa, katakan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus mengambil setiap hari satu porsi untuk mereka makan, jangan lebih. Nanti pada saat hari ke-6, jadi satu hari sebelum Sabat, mereka harus ambil 2, karena pada hari Sabat Tuhan tidak akan memberikan, tidak akan menurunkan mana ini buat bangsa Israel. Jadi biarlah mereka bisa makan buat besoknya yang satu porsi lagi. Nah, Tuhan bilang Tuhan akan sekalian menguji nih bangsa ini tuh nurut nggak sih sama perintah Tuhan. Dan ternyata memang seperti umumnya manusia, nggak semua nurut gitu. Ada juga bangsa Israel yang bandel, entah karena dia khawatir, entah karena dia serakah gitu kan, karena pengen berlebih gitu, mereka punya lebih, mereka jadi ngambilnya double gitu. Ada yang ngambil 2 mangkok gitu ya, mungkin 2 porsi gitu kan. Dan apa yang terjadi, ternyata mereka yang mengambil lebih, besoknya itu pas dilihat si mana ini udah nggak bisa dimakan karena sudah berulat gitu, jadi udah busuk gitu kan. Nah, kita bisa memetik pelajaran juga dari hal ini bahwa kita harus mendengarkan perkataan Tuhan gitu. Jadi jangan sampai kita lengah nih, kita kesulitan terus ternyata Tuhan kasih pertolongan, kita dikasih cukupan kayak bangsa Israel dapat makanan, lupa deh sama perintah Tuhan. Dibilang 1 hari cukup untuk 1 gitu, malah mereka ambil lebih, ternyata kan nggak ada gunanya juga karena jadi busuk gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir sebenarnya akan hari esok, karena Tuhan tetap memelihara kita kan gitu dari hari ke hari. Dan satu lagi, ya udah ikut aja perintah Tuhan, karena kalau nggak ikut ya nggak baik juga hasilnya, toh buktinya mananya kan jadi busuk gitu. Jadi Tuhan menguji bangsa Israel dalam hal ini. Dan tidak semua sih bangsa Israel yang bandel gitu kan, yang tidak menurut pada perintah Tuhan, yang lain juga banyak yang menurut dan aman gitu, jadinya tetap aman.
Nah, Oma Opa berbicara mengenai perjalanan waktu gitu sampai di titik bangsa Israel merdeka, terus mereka merasakan oh iya ternyata Tuhan masih memelihara mereka lewat makanan, bahkan bukan cuma roti tapi juga dagingnya dikasih, yaitu burung puyuh. Tiap sore datang rombongan burung puyuh, terus mereka turun di sekitar perkemahan bangsa Israel menangkapnya, mengolahnya dan memakannya sebagai daging, protein untuk mereka. Jadi roti dan daging udah komplit gitu ya, bangsa Israel dikasih sama Tuhan. Nah, Oma Opa, seiring berjalannya waktu, tadi kalau kita juga punya fase-fase dan sekarang punya fase kemerdekaan, kita punya fase juga, yaitu dari bayi sampai saat ini, sampai umur kita. Dan setiap fase yang kita lalui tentunya bukan tanpa masalah, bukan tanpa proses. Kita harus belajar. Dari bayi kita harus belajar berjalan, harus belajar makan, harus belajar berbicara, kemudian mulai usia sekolah kita harus belajar menulis, membaca, dan seterusnya sampai pada saat ini kita menjadi tua pun kita tidak terlepas dari proses belajar. Proses belajarnya tuh proses belajar apa sih? Oke, sebelum sampai di proses belajar kita telah dulu nih bahwa setiap fase itu juga kita ternyata tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi kan. Nah, akhirnya belajarnya adalah belajar menghadapi kesulitan itu, gimana caranya gitu kan. Nah, supaya kemudian kita bisa melewati fase itu juga dengan baik. Nah, rupanya fase yang dialami sekarang ini yaitu fase lansia, ada juga kesulitan, bukan ada makan banyak ternyata ya Oma Opa. Kalau kita cek nih, aduh lansia apa aja sih sebenarnya kesulitannya nih. Nah, kesulitannya itu ternyata yang pertama itu dari tampilan fisiknya. Tentunya kegantengan sama kecantikan Oma Opa udah bertambah jenisnya gitu. Jadi bukan yang seperti muda tapi udah tambah plus kerut-kerutan gitu. Jadi cantik dan gantengnya udah tambah dengan kerutan. Tadinya cuma di sekitar mata, terus di sekitar garis tawa katanya, terus semua sampai ke leher, terus akhirnya mulai ke tangan dan seterusnya. Belum semua Oma Opa sampai di fase yang berkerut seluruh tubuh mungkin gitu kan, tapi bersyukur untuk yang sudah sampai di fase itu, karena nggak semua juga bisa sampai di titik fase kerut-kerut itu, kerutan-kerutan yang cantik itu udah di seluruh tubuh terlihat gitu ya. Nah, Oma Opa yang kemudian menjadi kesulitan kita, yang lebih terasa nih sebenarnya adalah kondisi fisik kita yang sudah semakin lemah. Kita udah nggak sekuat waktu kita muda dulu. Kita sekarang cepat lelah. Oma Opa yang lansia ini sudah mulai cepat kehilangan tenaga. Kemudian kesehatan juga sudah semakin menurun. Nanti tiba-tiba sakit dengkul, tiba-tiba susah buat jalan, kaki diangkat juga rasanya berat gitu kan. Kemudian tangan juga rasanya nanti tiba-tiba kok kayak kebas gitu, entah rematik, entah apa. Kemudian tiba-tiba pinggang juga sakit gitu ya, mau duduk mau bangun susah gitu. Nah, kemudian juga panca indera kita mulai berkurang. Kita mulai sulit untuk mendengar. Kalau ngomongnya yang keras dong, Oma nggak denger nih gitu ya. Agak kenceng nih, Opa nggak denger apa yang kamu bilang. Kemudian juga fungsi mata kita mulai menurun. Tadinya tajam gitu melihatannya, sekarang mulai siapa ya, kalau nggak deket banget nggak kelihatan gitu. Kalau baca nggak pakai kacamata udah susah, kayak saya nih sudah susah baca, aduh ini apa sih tulisannya buram. Jadi fungsi panca indera kita juga mulai menurun gitu kan. Terus gigi-gigi juga mungkin mulai lepas gitu, jadi susah untuk mengunyah makanan dan seterusnya. Nah, itu kesulitan-kesulitannya. Terus ada lagi nih Oma Opa kesulitannya, ternyata dengan kondisi fisik kita yang ternyata semakin menurun, aktivitas kita juga otomatis menjadi semakin terbatas. Ya kan, apalagi nih di masa pandemi seperti ini, kita mau beraktivitas keluar rumah juga udah susah, karena memang selain dibatasi, kita udah nggak bisa ikut-ikut misalnya anak cucu kita misalnya mau pergi ke mall, bahkan bergereja pun kita dibatasi, belum boleh ibadah bersama secara onsite di gereja gitu ya. Jadi kita harus masih sabar di rumah, sabar gitu. Nah, itu juga salah satu yang aktivitas kita berkurang. Kalau dulu misalnya kita hobi berkebun, wah dulu nyangkul terus misalnya gali tanah, duduk
bukan duduk jongkok atau duduk pakai bangku pendek itu di bawah di tanah, nyampur tanah dengan pupuk, itu bisa berjam-jam. Sekarang sedikit aja udah aduh rasanya pinggang udah sakit gitu ya. Jadi aktivitas kita juga otomatis mulai berkurang. Kemudian teman juga mulai berkurang gitu kan, karena selain di masa pandemi ini dibatasi, kita nggak boleh saling berkunjung, nggak bisa saling ketemu, kemudian fasilitas kita pakai gadget pun terbatas gitu kan. Ada yang mungkin bisa pakai Zoom, ada yang enggak, ada yang bisa setel YouTube, ada yang enggak gitu. Jadi mulai berkurang nih teman kita untuk ngobrol. Selain itu anak cucu sudah mulai berkeluarga, anak-anak sudah punya rumah sendiri, mungkin tidak tinggal lagi bersama kita gitu kan. Itu juga menyebabkan teman kita juga jadi semakin berkurang nih buat berbicara. Belum lagi kalau misalnya teman-teman yang sudah lebih dulu berpulang, atau pasangan hidup kita yang sudah lebih dulu berpulang dipanggil Tuhan gitu kan. Nah, semakin lagi kurang lagi teman kita. Jadi kita semakin merasa aduh, aku nih mulai kesepian. Nah, itu juga merupakan kesulitan tersendiri kan dalam kehidupan lansia. Nah, kemudian kalau kita hitung-hitung terus kita fokus kepada masalah kita ini, masalah lansia ini kesulitannya, kita jadi mulai mikir, oh iya ya ternyata sulit gitu ya, sulit banget nih. Dan itu menjadi alasan untuk kita mulai mengeluh gitu, bahkan kemudian bisa menjadi bersungut-sungut. Memang tidak semua lansia mengalami list yang tadi daftar kesulitan lansia itu, tidak semua lansia mengalami lengkap gitu. Tapi pasti ada poin-poin yang oma opa alami. Ada kesulitan, oh ya kesulitanku ternyata ini gitu ya. Bahkan mungkin tadi yang saya sebutkan kurang, ada yang oma opa, oh saya ternyata tambah ini kesulitannya, tambah itu gitu. Itu bisa terjadi gitu, dan itu hal yang wajar karena memang usia akan terus bertambah, kita tidak bisa menolaknya gitu. Tapi kemudian kita kembali lagi dalam kesulitan-kesulitan itu, kita tetap harus belajar nih. Ada yang harus kita pelajari apa? Supaya kita bisa melalui semua kesulitan itu dan bisa mengatasi semuanya kesulitan itu. Apa nih yang harus jadi tugas lansia? Tugas lansia adalah menemukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif dan hal-hal yang menyenangkan dari setiap kesulitan itu. Caranya gimana? Caranya kita berpikir tentang kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima di tengah kesulitan kita. Apakah sebegitu parah kesulitan oma opa, kesulitan lansia ini, sehingga kita pantas untuk mengeluh sama Tuhan? Parah banget gak sih sebenarnya gitu? Nah, oma opa saya yakin dengan pengalaman oma opa bisa berhitung tentang kebaikan Tuhan yang sudah oma opa alami, yang sudah oma opa dapatkan. Pasti oma opa dengan lantang menjawab, kesulitan kami tidak parah gitu ya. Karena ternyata setelah kita pikirkan, setelah kita berhitung, di tengah kesedihan kita itu pasti ada secercah kegembiraan. Entah dari mana Tuhan pasti kirimkan secercah kegembiraan. Kemudian saat kita sedang dalam kelemahan, Tuhan pasti kasih kekuatan. Saat kita di tengah keputusasaan, Tuhan pasti kasih harapan. Pasti hal-hal itu kalau oma opa pikirkan lagi, kalau kita mulai berhitung, mulai berfokusnya pada kebaikan-kebaikan Tuhan gitu kan, pasti apa yang menjadi daftar kesulitan itu akan kalah dengan kebaikan yang Tuhan berikan buat kita. Apa yang jadi daftar kesulitan kita itu menjadi hal yang nggak lagi kita pikirkan karena kita fokusnya sama kebaikan Tuhan. Nah, tugas kita adalah menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan itu, hal-hal positif yang Tuhan berikan dalam kita menjalani hidup kita di masa lansia ini. Nah, karena itu sebagai lansia yang sekaligus anak Tuhan, jadi walaupun lansia tetap masih anak-anak ya, anaknya Tuhan, kita tetap dapat bersyukur gitu, bukan bersungut-sungut, karena kita bisa menemukan, pasti bisa menemukan kebaikan Tuhan di tengah segala kesulitan kita. Nah, kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah baik di setiap waktu. Di setiap saat Tuhan itu baik buat kita anak-anaknya. Nah, oma opa saya mau sedikit bersaksi bahwa bercerita bahwa
kami sekeluarga sempat kena COVID. Mungkin Om Opa juga udah banyak yang tahu karena kami selalu didoakan dalam pokok doa gereja. Kami sekeluarga dari 5 orang 4 orang kena COVID, dan itu bukan hal yang mudah gitu ya. Bukan hal yang mudah karena saya sendiri juga ikut kena, dan kami bergantian kenanya. Saya kena yang terakhir gitu. Jadi saat yang lain udah mulai sembuh, saya kena gitu. Ternyata dapat jatah juga kena COVID. Nah, saya yang jelas tidak punya teman diskusi waktu itu. Jadi benar-benar bingung, benar-benar merasa sendiri, nggak tahu harus bagaimana. Saya cuma mikir, oh saya perlu konsultasi dokter, saya perlu obat, saya perlu makan, saya perlu ini, maksudnya untuk kami sekeluarga gitu. Dan di tengah setiap kesulitan itu ternyata Tuhan jawab gitu. Waktu itu yang agak mengkhawatirkan, cukup jadi pemikiran saya adalah pompa di rumah kami mati. Otomatis kami nggak punya air. Dia tiba-tiba bangun pagi itu, kami nyalain, waktu itu suami saya yang nyalain ini duluan, keran. Ternyata pompanya mati, jadi akhirnya nggak mau keluar. Waduh, ini gimana nih, tukang pompa lagi. Kami telepon, tanya-tanya tukang pompa yang pernah kami pakai, nggak bisa. Dan ada ternyata malah satu tukang pompa yang belum pernah kesini, itu dia kesini. Dia sampai dimarahin satpam, tapi maksudnya karena ini lagi isolasi mandiri loh, kamu nggak boleh ke situ. Tapi dia tetap bilang nggak apa-apa karena saya mau nolong mereka gitu. Kebetulan bapak ini yang tukang pompa ini orang Kristen. Jadi bagaimana saya melihat bahwa kasih Kristus itu tetap nyata di tengah kesulitan kami. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan itu disediakan Tuhan buat kita gitu. Jadi kalau sekarang kita mau ngelis lagi kesulitan-kesulitan kita, ternyata kalah oleh setiap kebaikan yang Tuhan berikan. Jadi bukan alasan lagi untuk kita kemudian harus bersungut-sungut, harus kita mengeluh, karena kebaikan Tuhan itu tidak terbatas buat hidup kita. Jadi Oma Opa, hari ini kita mau belajar bahwa kekhawatiran akan pemeliharaan Tuhan itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Jadi nggak perlu khawatir, dan nggak perlu lagi kita kemudian mengeluh. Kesulitan sebagai orang yang sudah lanjut usia itu pasti akan ada. Dan setiap orang pasti akan mengalami lanjut usia. Jadi jangan khawatir, Tuhan juga adil, semua akan mengalami tua pada waktunya, dan semua akan mengalami kesulitan sebagai lansia pada waktunya gitu. Nah, yang jadi tugas kita adalah tadi menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan, menemukan hal-hal positif dalam hidup kita sehingga kesulitan ini bisa teratasi. Jadi segala kelemahan dan kekurangan kita secara fisik, secara finansial, serta rasa kesepian kita tidak harus memaksa kita jadi bersungut-sungut, jadi mengeluh. Tapi justru sebagai gantinya, karena kita adalah umat Tuhan yang percaya, yang yakin bahwa Tuhan selalu memelihara kita, kita diajak untuk mengucap syukur dari saat kita bayi, setiap fase yang sudah kita alami dalam hidup kita, kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa, semua sudah kita lalui sampai di fase ini masa lansia. Marilah kita mengingat semua kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan selalu memelihara kita. Dan saat ini kita patut untuk berterima kasih, untuk bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi Oma Opa, mari kita berfokus bukan pada kesulitan kita, sehingga kita tidak mengeluh, sehingga kita tidak perlu lagi bersungut-sungut, tapi kita mau berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, karena kasih dan pemeliharaannya lebih besar dari semua masalah dan kesulitan kita. Dan satu hal lagi, jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Amin. Renungannya cukup sampai di sini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong kami untuk kami boleh terus belajar menghayati kasih dan pemeliharaan Tuhan, berfokus pada kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga kami tidak perlu lagi bersungut-sungut, tapi kami tetap mau mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oma Opa, mari kita menaikkan doa syafaat kita dan nanti kita akan tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersatu hati ya Bapa, mau mengucap syukur untuk persekutuan indah yang sudah Tuhan berikan buat kami pada siang hari ini. Terima kasih kami boleh mendapatkan berkat firman Tuhan. Terima kasih kami boleh diingatkan untuk kami terus mencari dan menemukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bersama-sama dengan segenap jemaat-Mu Tuhan di GKI Jati Asih khususnya dengan Oma Opa, bahwa kami kembali boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kami pada tanggal 17 Agustus yang baru lalu. Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap pembangunan yang sudah kami rasakan, untuk setiap hal yang sudah pemerintah kami upayakan untuk pendidikan, untuk kemakmuran Tuhan buat negeri kami. Dan saat ini kami juga mau bersatu hati, mohon Tuhan yang mau memberkati agar pandemi di negeri kami ini boleh segera berakhir. Kami mohon Tuhan yang berikan hikmat buat Pak Presiden, buat jajaran menteri, dan seluruh pemerintahan ya Bapa, mulai dari yang tertinggi sampai ke RT RW. Biarlah Tuhan yang memberkati agar setiap pelaku dalam pemerintahan kami ini Tuhan boleh bersatu hati, bukan mencari kepentingan sendiri, tapi boleh mengutamakan kepentingan rakyatnya untuk kami boleh terbebas Tuhan lepas dari pandemi ini. Berikan hikmat buat mereka dalam mereka menjalankan program untuk vaksinasi, untuk penanganan COVID ini ya Bapak. Dan apapun usaha yang dikerjakan oleh pemerintah, Tuhan yang memberkati. Tuhan, kami juga mau berdoa, mohon Tuhan kami sebagai masyarakat Indonesia boleh menerima setiap program yang dicanangkan pemerintah ini dengan ikhlas, dengan tulus hati, dan kami boleh taat kepada setiap peraturan yang sudah diberikan. Kami boleh ikut prokes ya Bapak, protokol kesehatan. Kami boleh tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan saat bertemu dengan teman-teman ataupun dalam pekerjaan kami. Dan terlebih ya Bapak, biarlah Tuhan yang berikan kami kesabaran, hati yang mau menurut untuk kami boleh tinggal di rumah saja. Jika tidak ada keperluan apapun ya Bapak yang mungkin penting, biarlah kami boleh tetap diam di rumah saja. Tuhan, kami juga mau berdoa pada saat ini, mengucap syukur untuk orang-orang yang jemaat-Mu Tuhan di GKI Jati Asih ini yang sudah sembuh dari COVID khususnya. Terima kasih karena sudah semakin banyak orang yang dipulihkan dari lingkungan 1 sampai lingkungan 6. Kami tidak mendengar Tuhan ada lagi yang terkena COVID. Kalau mungkin ada yang terlewat dalam pokok doa kami ini, ada orang-orang yang belum disembuhkan, biarlah Tuhan yang mau berkati, Tuhan yang berikan kesembuhan dengan sempurna. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk jemaat-Mu yang mungkin masih mengalami kedukaan, biarlah Tuhan yang mau balut mereka, Tuhan yang mau tolong supaya mereka juga Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna, kesembuhan dari luka hati mereka, dari batin mereka, supaya mereka juga boleh tetap mengucap syukur karena Tuhan akan memberikan kekuatan dan sudah memberikan kekuatan buat mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit ya Bapak, yang bukan sakit COVID, Tuhan yang memberkati. Dan kami mau sebut teman kami Tuhan satu persatu, lansia yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, untuk Ibu Sumartini Sihite, untuk Bapak Budiman Gultom, Ibu Paulina Harkat, Bapak Martin Marunduri, Ibu Suryati Traun Banua, Bapak Anton Opali, Ibu Keti Wodi, Opa Joni Kalei, Bapak Bambang Sunarko, Ibu Tomo ya Bapak. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka masing-masing satu persatu, apa yang menjadi kesulitan mereka, kesusahan mereka, kesakitan mereka, kiranya Tuhan yang mau pulihkan dan Tuhan yang mau sembuhkan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan saat ini untuk perekonomian Tuhan, jemaat-Mu yang sedang mengalami masalah, biarlah Tuhan yang memberkati, berikan
kecukupan, berikan pemeliharaan-Mu yang sempurna untuk mereka, supaya mereka juga boleh tetap mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, sebagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan, dari hari Rabu yang lalu sampai hari Rabu saat ini tanggal 18 Agustus. Biarlah Tuhan yang mau pelihara mereka, setiap langkah kehidupan mereka selanjutnya Tuhan yang mau tolong, Tuhan yang mau berkati, Tuhan yang mau berikan kesehatan, Tuhan yang berikan panjang umur, kebahagiaan bersama dengan keluarga, setiap apa yang terbaik biarlah menjadi milik mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, dan saat ini kami mau menutup doa kami dengan bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oma Opa, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Marilah menerima berkat Tuhan. Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.